Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silma Rezana Maulida, NIM 205190025 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan karakteristiknya. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa, secara bahasa diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga bentuk masdar dari Quran yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Selanjutnya, Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat atau sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan, diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Faktor penting karakteristik Al-Quran. 1. Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan malaikat Jibril, atau dia hanya menyampaikan wahyu dari Allah, dan bukan perkataan manusia biasa. Mereka hanya berkewajiban mengamalkannya. 2. Al-Quran adalah mukjizat. Maka sepanjang sejarah umat manusia sejak awal turunnya sampai sekarang dan mendatang, tidak seorang pun yang mampu memandingi Al-Quran, baik secara individual maupun kolektif, sekalipun mereka ahli sastra bahasa dan sependek-pendeknya surat atau ayat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Devi Arya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh Mbak Silma tadi. 3. Diriwayatkan secara mutawatir, artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk berdusta. Periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada kita. 4. Membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Di antara sekian banyak bacaan, hanya membaca Al-Quran saja yang dianggap ibadah. Sekalipun membaca tidak tahu maknanya, jika ia mengetahui makna ayat atau surat yang dibaca dan mampu mengamalkannya. Nama-nama lain Al-Quran. 1. Al-Quran, 2. Alkitab, 3. Al-Furqan, 4. Al-Zikri, dan 5. Al-Syifa. Garis-garis besar kandungan Al-Quran. 1. Keimanan atau tauhid, yaitu ajaran-ajaran tentang kepercayaan atau keimanan kepada Allah, meliputi iman kepada malaikat, iman kepada para diturunkannya, iman kepada hari akhirat, iman kepada qadar dan qadar, atau ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah. Yang kedua, ajaran tentang ibadah, yaitu pengabdian makhluk kepada Kholiknya. Begitu juga ajaran-ajaran tentang budi pekerti yang baik, akhlak yang luhur yang harus dipakai baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama makhluk. Yang terakhir adalah hukum dan peraturan-peraturan, yaitu ajaran yang mengatur tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan segala tindakan manusia dalam segala bidang, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum-hukum yang mengatur hubungan atau komunikasi manusia dengan Allah disebut al-ibadah, dan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dikenal sebagai al-muamalah.
Itulah yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.